nasabah kita sih macam-macam. Kalau untuk di dalam universitas itu sendiri ada dari mahasiswa, ada dari OB, ada dari juga dosen-dosen, terus juga dari rektor pun juga ikut jadi nasabah. Ini jujur ya Pak ya, ternyata duduk di karpet yang bikinannya teman-teman ini enak nih Pak, empuk loh Pak. Tapi kehadiran bank sampah di universitas begitu ya Pak, itu memang kalau menurut Budi Luhur memberikan manfaat yang cukup signifikan. Ya masih di Pro 3 Siniar, masih barengan Puspita Ayu dan kita masih ngomongin soal bank sampah. Saya masih bersama dengan Mbak Brian. Mbak Brian, tadi kan kita ngomongin soal bank sampah ya. Ternyata bank sampah ini secara pengelolaannya hampir mirip sama bank-bank konvensional, ya kan? Ada relawannya ya. Lalu kemudian yang bertugas sebagai kayak seperti pegawai begitu ya. Lalu kemudian ada nasabahnya. Betul. Karena kalau nggak ada nasabahnya nggak mungkin bisa jalan ya bank sampahnya ya. Gitu, nasabah biasa rata-rata tuh yang jadi nasabah khususnya di bank sampah Budi Luhur, berapa lama sih mereka tercatat sebagai nasabah? Apa semuanya kayak dirimu tuh dari dulu mulai kuliah sampai nanti udah lulus masih juga jadi nasabah? Atau nasabah kita sih macam-macam. Kalau untuk di dalam universitas itu sendiri ada dari mahasiswa, ada dari OB, ada dari juga dosen-dosen, terus juga dari rektor pun juga ikut jadi nasabah. Itu selama 4 tahun mereka, misalnya yang mahasiswa ya, selama 4 tahun di sini 4 tahun tuh jadi nasabah betul. tuh. Sampai dia lulus, terus kalau dia mau ngelanjutin lagi juga bisa. Kalau misalnya mau udahan terus ngambil duit semuanya juga bisa. Iya, itu nasabah yang suka ngambil duit. Ada nggak yang nasabah yang cuma suka ngasih duit? Ada juga. Dia mikir agak lama, ada nggak ya gitu? Bukan duit pure tapi sampah. Sampah. Jadi dia sedekahin sampah. Termasuk juga mungkin nasabah yang suka memberi bantuan ya, dukungan dalam bentuk apapun, pengadaan barang dan lain-lain gitu ya. Betul. Nah, ini saya kayaknya tahu nih siapa yang dimaksud. Ini termasuk salah satu nasabah loyal ya. Nasabah loyal itu kan yang nyaut banyak loh. Nasabah salah satu yang tercatat sebagai nasabah di Bank Sampah Budi Luhur ini. Tapi ya yang spesialnya juga ternyata tamu yang satu ini juga ini adalah petinggi dari Universitas Budi Luhur, karena lokasinya ada di kampus Budi Luhur. Saya panggil dulu ya, Pak Joko. Enak ya manggilnya ya Pak Joko. Gitu, masuk Pak Joko, silakan. Ya. Selamat siang Pak Joko. Pak Joko bisa kan duduk ya? Insya Allah bisa. Saya takutnya kakinya keseleo juga kayak saya. Gitu, soalnya ini emang agak susah, tapi ternyata duduk di sini, ini jujur ya Pak ya, ternyata duduk di karpet yang bikinannya teman-teman ini enak nih Pak, empuk loh Pak. Berarti mesti pesan khusus ya? Pasti pesan khusus, boleh. Terus saya kasih ukuran kamar ya Pak. Tapi Pak Joko, kenapa sih Budi Luhur tuh maksudnya mau kasih dukungan gitu ya, support ke bank sampah? Memang dari yayasan sangat mendukung sekali ini. Dari pendiri pun bilang kita salah satunya memakmurkan bumi, mensejahterakan umat ya dengan mendukung kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Ada ini nggak sih yang pingin sebenarnya ada harapannya, ini mudah-mudahan kalau ada bank sampah nih bisa memberikan keuntungan gitu, bisa kasih profit gitu? Kalau profit secara langsung sih mungkin enggak ya, kita bukan berpikir ke sana tapi lebih memang kepada lingkungan, karena kita salah satu juga yang peduli dengan lingkungan. Gitu. Ini kan bank sampah ini berarti udah adanya cukup lama ya? Dari tahun berapa sih Pak Joko? 2017 itu mulai ada bank sampah, tapi sebelumnya memang sudah ada kegiatan-kegiatan yang ya ini nih Mbak. Jadi kegiatan-kegiatan ini buat daun ini kelaras gitu ya, buat karpet-karpet ini juga sebelum bank sampah itu didirikan. Tapi kemudian karena keberlanjutan, keseriusan dari yayasan, akhirnya dibuatkanlah sebuah tempat bagi komunitas, kemudian ada Umi Tuti di dalamnya, ya udah dibuatkan bank sampah. Tapi kehadiran bank sampah di universitas begitu ya Pak, itu memang kalau menurut Budi Luhur memberikan manfaat yang cukup signifikan? Signifikan bagi universitas mungkin tidak langsung ya, tapi dengan adanya pengelolaan sampah di tempat kita, berarti sampah yang kita punya tidak kemana-mana. Kita filter dulu, yang bisa kita manfaatkan, yang tidak bisa kita manfaatkan baru diangkut
oleh LH ya kalau nggak salah iya, itu. iya, Dinas Lingkungan Hidup Dinas ya. Lingkungan Hidup. Oke, betul. Mbak Brian, tapi selama misalkan jadi relawan begitu ya di bank sampah. Ini posisinya Mbak Brian kalau sekarang apa sih, kan udah cukup senior ya berarti relawannya ya. Iya loh, dari zaman masih unyu-unyu mahasiswa sampai sekarang masih unyu-unyu juga sih sebenarnya gitu. Itu sekarang tugasnya apa? Posisinya apa nih lebih tepatnya kalau di Staf ini sih Universitas dulu, staf pegawai. staf bagian? Bagian di Pusat Studi Lingkungan, tapi diperbantukan di Bank Sampah Budi Luhur. Oke. Nah, kalau melihat kerjasama nih antara misalnya bank sampah dengan kampus selama ini, itu melihat kerjasamanya gimana? Seberapa kemudian kehadiran kampus atau Budi Luhur ini juga bisa bikin bank sampahnya menjadi lebih baik ya, berkembang gitu. Karena kan di luar banyak nih bank sampah, namanya doang ada. Oh, bank sampah ini, tapi ternyata udah nggak ada kegiatannya. Ternyata dia vakum, tidak berjalan dan lain sebagainya. Kita kan banyak program ya, nggak cuma sekedar tentang bank sampahnya aja, tapi kita juga bisa ke sekolah-sekolah, entah itu SD, SMA, sekolah di sekitaran di kampus Budi Luhur kayak sekolah Budi Mulia juga bisa gitu. Jadi kehadiran atau dukungan dari universitas sendiri, dari kampus sendiri memang cukup membantu untuk kegiatan-kegiatan di bank sampah. Oke, nah kalau misalnya dari pihak kampus nih, Pak Joko, kalau dari mulai berdiri tahun 2017 sampai sekarang, keberadaan bank sampah tuh ada tantangannya nggak? Kemudian apa sih yang dijumpai sekarang gitu ya, supaya bikin bank sampahnya ini bisa tetap bermanfaat, bisa tetap berkembang begitu? Iya, jadi memang kalau saya waktu itu kebetulan dikenalkan oleh Umi ya, pertama kali itu Umi tiba-tiba disuruhnya ke saya. Sampai sekarang pun akhirnya ngikut ke saya juga nih. Jadi sempat kepisah sama Uminya setelah saya ada di administrasi akademik gitu ya. Tapi waktu dipromosi tiba-tiba Umi gandeng ke saya, minta tolong dibantu. Terus kemudian di umum sekarang kebetulan juga kami yang bantu untuk fasilitas-fasilitas lainnya. Tapi secara langsung tadi ke pertanyaan tadi ya, karena kami memang peduli dengan lingkungan, kami ingin keberlanjutan dari bank sampah ini terus ada. Yang tadi dibilang cuma ada namanya tapi kegiatannya nggak ada. Nah, kami akan buktikan bahwa itu ada. Makanya kami banyak dukung di sekitar juga, di masyarakat gitu ya, di sekolah-sekolah gitu. Ada penolakan nggak soal bank sampah? Karena kan kalau kita ngomong soal sampah ya, identiknya itu sampah itu sesuatu yang kotor, bau, berantakan. Sementara kan ngomongin kampus itu kan tempat pendidikan pasti ya kan ya, yang dibayangkan itu harusnya bersih ya kan, rapi begitu, terus ya elegan gitu loh Mbak. Itu kadang-kadang memang ada ya, tapi buat saya termasuk yang suka juga akan sampah memanfaatkan gitu, akhirnya ya yang kayak gitu coba kami minimalkan bahwa kita cukup bangga juga dengan adanya Budi Luhur menjadi bank sampah, karena bisa dibilang satu-satunya kampus yang ada di Jakarta atau mungkin di Indonesia ya, yang akhirnya malah jadi percontohan bagi kampus-kampus lain, bagi sekolah lain. Nah itu gitu Mbak. Sosialisasi untuk mahasiswa-mahasiswanya Pak Joko? Sosialisasi bagi mahasiswa ya kami cukup dengan, waktu itu ada kegiatan-kegiatan yang kami datang ke ruangan-ruangan ya, namanya kami bilang operasi gajah. Umi nggak mau nyebut lagi operasi semut kecil gitu. Kalau gajah Ini gede ya. Gede gitu. Mohon maaf dong Pak Joko, jangan nyindir. Aduh, saya nggak enak. Ya lanjut lagi Pak. Gajahnya kita angkut sekalian gitu Mbak. Jadi di ruangan-ruangan itu tadinya kami sediakan misalnya sampah yang khusus botol. Mereka harus naruh botol di situ. Nanti dari tim bank sampah waktu itu saya juga beberapa kali ikutan, itu ngambilin juga. Ngambilin botol-botol, kita masukkan dalam kantong yang besar, kemudian selesai ya udah kita bawa ke bank sampah. Nah ini Mbak Brian ya, mungkin nanti Pak Joko juga bisa nambahin. Kan kita ini perkembangan zaman terus terjadi gitu ya, nggak bisa nih kita diam aja begitu ya. Semua pun media juga kita melakukan banyak sekali transformasi ya, melakukan inovasi-inovasi begitu kan supaya tetap bisa bertahan begitu. Nah kalau di bank sampah sendiri begitu Mbak Brian, teman-teman memikirkan nggak
inovasi-inovasi ke depan nih apa aja sih yang disiapin gitu, atau ada nggak, atau ya udah ya begini-begini aja nih, ya udah yang penting sampah yang tadinya dibuang itu bisa jadi sesuatu, ya udah sampai di situ, atau udah dipikirkan nih jangka panjangnya mau ngapain, mau bikin apa? Mungkin lebih sekarang kan zaman sekarang kan sosial media ya Bu ya. Iya. Mungkin kita lebih fokus ke sosial medianya, lebih mengaktifkan sosial media Instagram Bank Sampah Budi Luhur, lebih mungkin akan ada podcast Bank Sampah Budi Luhur untuk wawancara ke nasabah-nasabah kita atau ke pengurus Bank Sampah unit kita, atau juga akan diperbarui video-videonya atau itu udah jadi ini ya, udah masuk dalam agenda nanti hal-hal yang akan dilakukan ke depan. Iya. Terus juga nanti kan mau ada kegiatan besar yang insya Allah mungkin Jambore Nusantara ya. Oh gitu, jadi itu yang kedua sama semua bank sampah ya kalau nggak salah gitu ya. Nah Pak Joko, kalau bicara soal inovasi gitu ya, terus pengelolaan dan lain sebagainya, dukungannya nanti ke depan kalau dari Budi Luhur gimana? Ada nggak misalnya target-target juga yang pingin diraih gitu ya bersama dengan bank sampahnya? Iya, jadi kan kebetulan kita sudah mendukung dengan bank sampah ini adanya sebuah PT ya. Sebuah PT ini berarti bukan awal, tapi justru menjadi semangat kita untuk menciptakan barang-barang yang memang dari sampah, misalnya dari botol minuman manti jadi apa dan seterusnya. Nah, terus kita kan identik dengan banjir ya Mbak. Iya. Kan di Jakarta itu sudah mulai ada perahu-perahu yang didesain itu menyerupai perahu-perahu besar yang untuk SAR dan lain-lain dari botol sampah ya. Mungkin nanti kita bisa membuat perahu-perahu dari botol-botol minuman yang dari perahu dari botol sampah. Kalau tadi kan Mbak Brian cerita nih sudah ada beberapa pihak ya swasta yang juga mendukung misalnya kegiatan-kegiatan dari bank sampah di Budi Luhur. Ke depan kerjasama itu akan dikembangkan tidak yang lebih besar lagi begitu loh? Pastinya kita akan buat kerjasama yang lebih besar lagi, apalagi sekarang kalau dilihat ada sebuah produk konblok ya dari batu biasanya dari semen. Nah kalau bisa dari plastik karena lebih awet, lebih murah pasti. Iya, berarti itu semua juga udah masuk tuh ya dalam agenda panjang gitu ya, jangka panjang begitu ya dari Budi Luhur. Jadi pemanfaatan barang-barang limbah plastik ini bisa kita olah di PT yang kita punya, kemudian PT ini juga akan terus berkembang, pastinya pengelolaannya akan lebih lagi. Gitu. Ini pertanyaan saya, ini boleh dijawab oleh Mbak Brian, boleh dijawab oleh Pak Joko. Nih kalau orang kan bisa hati-hati dengan investasi bodong. Ini kalau saya jadi nasabah di Bank Sampah Budi Luhur itu bodong nggak tuh? Nanti hilang lagi, ya kan? Kalau bodong itu biasanya cuma buat THR-nya anak-anak ya bodong itu. Tapi kalau di sini enggak, kita pasti ada. Misalnya kayak saya memberikan misalnya ada botol, ada kardus dan beberapa barang-barang lain gitu. Saya sih juga nggak pernah minta mana gitu ya, ada apa enggak, saya taruh aja, tiba-tiba tadi tunjukin Pak udah sekian, gitu. Nah itu memastikan pengelolaan uangnya ya yang ada di bank sampah itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Kalau dari bank sampah gimana? Gimana Bu? Dia kaget loh ya, saya tanya ya. Itu bagaimana teman-teman memastikan pengelolaan uangnya itu di sana itu aman begitu loh. Sangat aman kan di ATM. Terus juga kan kita catat ini, terus jadi kalau misalkan itu ada data-datanya juga kan lengkap. Jadi kalau misalkan mau ngambil tinggal kabarin terus kita tinggal cash. Mbak Brian nggak mungkin kabur kan? Oh, bener ya, jangan kabur ya. Nanti kalau saya datang ke sini, Mbak Brian nggak ada lagi, kemana tabungannya kayak gitu ya. Pak Joko hati-hati, dipegang nggak? Ini sebenarnya sumber juga Mbak, sumber penelitian bagi akademik juga dengan adanya tabungan bank sampah ini kan bukan tidak mungkin mahasiswa yang skripsi daripada skripsinya juga tadi lebih bodong, kita bilang sini bikinin sistemnya untuk bank sampah. Nah, gitu ya. Itu lebih keren. Bisa langsung ya. Iya, bisa jadi langsung memang prakteknya. Ternyata
artinya peran atau kehadiran bank sampah ini nggak melulu hanya dikaitkan dengan soal ekonomi secara langsung ya, tapi lebih kepada memang kehidupan di kampus itu sendiri. Betul. Gitu. Kegiatan-kegiatan mahasiswanya. Kegiatan lain kayak kemarin kita ada apa tuh yang World Clean Up Day itu ya, salah satunya kita menuangkan ekoenzim, kita menghasilkan juga ekoenzim. Nah itu kan sebenarnya ekoenzim itu bukan cuma buat tambahan pupuk ya, tapi bisa buat yang lainnya gitu. Program KKN Pak Joko. Ada juga ya. Oh iya. KKN itu cukup tenar tadi kalau Brian bilang awalnya dari KKN. Nah, KKN ini ketika bank sampah ikutan ke sebuah masyarakat, terjun ke masyarakat itu mereka minat banget. Yang paling diminatin pertama pembuatan tikar ini, Mbak. Iya. Buatan tikar, kemudian pembuatan ini tas-tas yang itu yang pertama kali. Nanti berikutnya baru ada mereka tergerak untuk membuat bank sampah juga deh kita buat gitu. Oke. Nah, ini sekarang Pak Joko, kan tadi Pak Joko bilang bank sampah di Budi Luhur ini juga jadi percontohan nih ya untuk mungkin universitas-universitas lain yang mau bikin bank sampah. Ada nggak sih tips mungkin dari Pak Joko atau pesen nih buat mereka yang juga pingin mengelola bank sampah seperti yang dikelola sama Budi Luhur sekarang? Oke, dari kalau lihat mirisnya di jalan gitu ya, daripada buang sampah di pinggiran jalan atau di separator jalan, lebih baik dipilah, dikumpulkan, kemudian dijual ke tempat yang semestinya atau ke bank sampah yang lebih besar. Cara bikin bank sampah awalnya apa yang mesti dilakukan? Awalnya itu mungkin kalau sebagian orang pertama bilangnya malu ya. Yang perlu disiapkan itu adalah tahan malu pertama. Tahan malu ya. Karena bisa jadi rumahnya akan jadi tempat penampungan sementara. Kampusnya tempat penampungan sementara. Seperti di rumah kalau bilang ada kardus, ada botol minuman gitu ya, ada bekas sisa-sisa sabun dan seterusnya. Ya itu di rumah saya, di halaman isinya pasti itu. Oke. Banyak. Jadi tahan malunya dulu ya. Tahan malunya dulu sama ego ya, kita bukan mau selalu ngomongin ego ya, karena ini adalah kepedulian kita terhadap sampah yang semakin banyak yang katanya di TPA habis, tempatnya nggak muat. Nah, kita kelola di sini. Oke, kalau dari Mbak Brian? Kalau dari aku harus dari diri sendiri dulu, jangan ngikutin orang lain dulu. Jadi pilah sampah dari diri sendiri, jangan gitu. Jangan apa? Jangan malu gitu. Ya udah, kalau gitu sekarang kan ini udah ada ya, ada payung, ada dompet. Ayo kita pilih-pilih yuk, mana yang bagus buat ya. Udah ya. Udah ya. Oke, kalau gitu Sobat Terari, itu dia ngobrol-ngobrol saya hari ini ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi di Pro 3 Siniar lainnya. Saya mau pilih-pilih barang dulu ya.